Baik, selanjutnya kita akan langsung membahas persoalan ini tentang membangun pribadi sukses. Apa yang dimaksud dengan membangun pribadi sukses itu dan bagaimana cara membangunnya. Saya langsung saja memanggil pimpinan Gerakan Beli Indonesia yang juga beliau ini adalah Presiden IBEP, Bapak Insinyur Haji Happy Trenggono, Mkom. Ini mudah-mudahan mic-nya bagus. Ini baterainya perlu diganti soalnya nih. Iya. Selamat sore Bang. Mas, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malah jadi tamunya. Ya. Tadi itu kita ada Mas Pong, mungkin Pak Happy juga mengikuti perbincangan dengan Mas Pong ini. Sedikit ya. Beliau ini memang perjalanannya agak unik. Iya, kan? betul sekali. Sampai terakhir dia membangun sebuah Pong Harjatmo Training Center yang itu fokusnya pada membangun karakter. Iya, betul. Tema sekali. Kita kali ini membangun pribadi sukses. Nah, bagaimana itu? Sebelum kita lanjut, kita lebih bagus dulu. Silakan dulu, Mas. Terima kasih. Ya, mungkin pertama sekali sebelum kita lanjut, Pak Happy mau menyapa teman-teman di sini. Ada Kapten SAR kabar baru ini. Beliau ini sekarang kesini bawa barang dagangan. Kapten SAR, ya Kapten SAR nggak tahu kesini dagang buah naga ya. Jadi semua orang saya tadi ditanyain Bang, Mas Happy mau yang merah atau yang putih gitu kan? Wah, saya bingung kalau saya sama Kapten SAR nanya, Kapten SAR mau yang keriting apa yang rambut lurus? Ya karena Kapten SAR itu saya dengar-dengar kan lagi ini Bang, lagi mencoba pingin membangun keluarga baru gitu. Oh ya. gitu. Jadi wah luar biasa. Luar biasa. Iya, jadi pertanyaannya berbeda, bukan putih atau merah ya. Keriting apa lurus? Wah, banyak pilihan Mas. Kalau orang tuh sulit untuk memilih, ini kok sulit membuat pilihan kayaknya nih. Iya. Ya, ini Pak Happy, jadi berkaitan dengan tema kita ini membangun pribadi sukses. Ya. Apa yang dimaksud dengan pribadi sukses itu sebenarnya? Ini sebuah pertanyaan menarik ya. Jadi ternyata dalam perjalanan kita ya melihat berbagai macam komunitas, ketemu dengan berbagai orang di Indonesia, di Amerika, di Malaysia. Ternyata orang itu banyak bingung mendefinisikan tentang sukses ya. Bahkan ketika kita ketemu orang yang berbeda agama pun itu kan bisa berbeda. Nah, pertanyaan ini penting buat bangsa Indonesia karena sebenarnya sukses ini kan sebuah tema yang tidak hanya dibicarakan hari ini, tetapi dibicarakan dari zaman dulu, gitu kan? Itu ketika kita lihat zaman Majapahit, ya kan, zaman Sriwijaya, kemudian ada Mataram dan sebagainya. Konsep sukses itu didefinisikan apakah itu sebagai oleh sebuah kerajaan, untuk bangsa-bangsanya atau untuk kelompok tertentu. Nah, menjadi persoalan hari ini buat bangsa Indonesia gitu. Konsep sukses itu kembali dicari gitu. Kalau kita lihat anak-anak muda kita gitu ya, bicara tentang entrepreneurship kan baru-baru aja Bang. Iya kan? Trennya baru-baru sekarang. Kenapa sih waktu zaman kita kecil gitu entrepreneurship itu kok nggak dibicarakan? Gitu. Nah sekarang semua orang hari ini kalau ngomong sukses seolah-olah itu kan entrepreneurship gitu. Dan entrepreneurship yang seperti apa itu juga masih menjadi perdebatan lagi. Artinya sukses itu sedang dalam pencarian ini buat bangsa Indonesia. Dan menurut saya ini cukup berbahaya juga kalau kita tidak segera mendapatkan jawabannya gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan, apa sih sebetulnya konsep sukses? Tadi yang dijelaskan oleh Pak Pong Harjatmo gitu. Sukses itu sebenarnya adalah sebuah karakter gitu. Sukses itu bukan jabatan, bukan sebuah profesi gitu, bukan juga sebuah
pencapaian tertentu gitu. Kalau orang perang juga bukan sebuah kemenangan itu sendiri gitu, karena bisa menang hari ini kalah besok gitu kan. Gitu. Jadi sukses itu sebuah karakter. Apakah itu entrepreneurship gitu? Maka ketika sukses itu dilekatkan pada sebuah atribut tertentu yang contohnya itu entrepreneurship, seolah-olah orang yang tidak entrepreneur, yang bukan pengusaha hari ini bukan sukses. Betul, gitu. Itu dia. Anda masih dengar kan? Ya. Gitu di sebuah forum gitu. Seorang pengusaha besar itu mengatakan bahwa Anda kalau cuma jadi pegawai gitu, nothing gitu kan. Nah, coba gimana? Gitu. Udah semua jadi pengusaha nggak ada pegawainya. Gitu. Repot juga kita ini. Ya. Nah, inilah maka kita itu harus mendefinisikan secara jelas sehingga anak-anak kita itu nggak kebingungan gitu. Nah, menurut saya yang namanya sukses itu adalah sebuah karakter gitu. Sebagaimana juga kalau orang itu mengatakan entrepreneurship gitu, itu sebuah jabatan. Entrepreneurship kalau itu dianggap sebagai sebuah nilai sukses, maka itu sebuah karakter. Entrepreneurship itu karakter. Kalau sukses itu dianggap itu sebagai sebuah asosiasinya dengan kaya, maka kaya pun itu adalah sebuah karakter gitu. Jadi karakter yang membawa dia kaya gitu, karakter yang dia itu bermain itu sebagaimana entrepreneurs gitu. Itu menurut saya ya kata-kata yang paling tepat. Nah, menjadi persoalan buat bangsa Indonesia hari ini kembali gitu kan, Majapahit gitu, kemudian Sriwijaya gitu, itu kan membangun sebuah budaya gitu kan, budaya-budaya gitu, yang mana budaya itu adalah sebuah representasi daripada karakter gitu yang dibangun pada masa itu. Jadi dilestarikan dengan budaya gitu. Nah, sehingga para raja-raja dari zaman dulu itu berharap bahwa nilai-nilai sukses ini terbawa hingga akhir gitu. Gitu. Demikian juga apa yang dibangun di pesantren-pesantren gitu. Itu sebuah budaya kan, kalau kita lihat anak-anak kita yang di pesantren itu kok kalau jalan gitu kan, lihat rumah kiainya munduk-munduk gitu kan, ditanya, kenapa munduk-munduk? Ada kiai, mana kiainya? Nah itu sendalnya, baru lihat sendalnya aja udah hormat gitu, apalagi lihat orangnya. Nah ini menjadi persoalan karena yang semua itu hilang gitu kan, di konsep kebudayaan kita mulai hilang gitu. Syukur pesantren itu masih begitu, gitu, terutama pesantren-pesantren yang tidak terkena dengan pengaruh-pengaruh luar ya, gitu. Jadi maka kalau ada orang mengatakan bahwa Malaysia hari ini banyak ketolong karena masih ada kesultanan, kerajaan, itu saya setuju tuh gitu. Ya, karena ada yang masih jagain gitu tentang karakter kepribadian gitu yang membawa mungkin hari ini itu kalau dilihat ya orang Indonesia lebih banyak kerja di sana kok Bang. Iya. Iya. Ya, tapi begini, kalau kita menggambarkan sukses itu sebagai sebuah karakter, mungkin sulit ya untuk diterima oleh anak hari ini. Ya, ketika mereka mengatakan bahwa ingin jadi orang sukses. Jadi ingin jadi orang sukses itu menurut mereka itu sebuah capaian, keadaan, entah itu capaian cita-citanya, profesi atau kondisi dia ketika mencapai sebuah prestasi yang bersifat materi. Nah, ketika kita buat karakter itu seolah-olah masih mengawang-awang sebenarnya. Nah, jadi capaian itu adalah sebuah bukti gitu, bukan sebuah sebab. Dia dikatakan sukses karena bisa dilihat kan gitu Bang. Gitu. Tetapi yang membawa dia sukses itu bukan sebuah kebetulan gitu. Bukan jumlah hartanya, tetapi perilaku dia sehingga dia mencapai titik itu gitu. Nah, pada yang paling gampang gini, ketika kita bilang sukses itu menjadi orang kaya, maka karakter kaya itu dia harus miliki dulu gitu. Ketika apa sih karakter kaya? Paling gampang lah gitu. Orang hidup sederhana, itu karakter kaya gitu. Orang berhemat, itu karakter kaya. Orang produktif,
itu kaya gitu. Saya baru ngobrol sama Kapten Sar kan gitu. Kita ini sibuk kayak apa gitu, nggak ada hasilnya gitu, ya nggak produktif nggak ada kekayaan. Maka disebutkan productivity is wealth gitu. Nah itu yang membawa itu sebuah pencapaian kan gitu. Kalau hasilnya berapa, tetapi mentalitas gitu, bermain gitu, sehingga kita menjadi produktif itu kan sebuah karakter gitu. Nah ini yang menjadi tolak belakang dari apa yang diyakini hari ini oleh anak-anak kita gitu. Dia pikir orang kaya itu orang yang pakai mobil mewah gitu kan, gitu. Kenyataannya coba lihat orang-orang seperti pemilik Teh Sosro itu hari ini bahkan naik pesawat pun tidak itu kenal itu Kapten Sar. Mereka pulang kampung itu naik kereta api. Naik kereta api gitu. Nah itu yang ditiru. Anak kita nggak mampu meniru karakternya, tapi pingin meniru gaya hidupnya. Ini yang menjadi persoalan gitu. Gitu. Nah apalagi pengaruh budaya asing, dan bahkan asing pun tidak, kita ciptakan sendiri sinetron yang kacau-kacau gitu. Saya dulu pernah menjadi seorang direktur televisi ya. Jadi kerjaannya apa? Kerjaannya itu saya ngontrol anak-anak saya biar nggak nonton TV, apalagi TV yang saya pimpin dulu gitu. Kan itu sebuah tolak belakang gitu ya. Ya makanya tobat kan jadi. Sekarang malah hadir di TV lagi. Iya gitu. Nah ini sekarang kita buat LFN untuk menebus dosa. Harus ditonton anak-anak saya. Iya, anak saya di Amerika nonton, kadang-kadang udah jam 12 malam kan hari ini kan gitu. Pak jam 12 gitu, ya kalau kakak sempet aja gitu. Terus dia kirim foto, Pak nih aku nonton gitu. Gitu ya, kakak Jihan mudah-mudahan di Amerika nonton hari ini. Jadi gitu Bang, jadi banyak orang salah, banyak orang meniru itu appearance-nya gitu. Orang udah mencapai sesuatu maka dia punya alfat. Gitu, maka dia itu rumahnya mewah gitu. Itu yang ingin ditiru oleh anak-anak kita agar disebut orang sukses, disebut orang kaya. Tetapi karakter kerja kerasnya nggak pingin niru gitu. Bangun paginya nggak pingin niru. Sederhananya nggak pingin niru. Padahal semua ini karakter gitu. Maka kenapa sih yang namanya yang di luar negeri itu, yang ahli properti itu siapa? Bukan ini si yang nulis buku bareng sama Donald Trump, ya. Donald Trump itu kan bangkrut berkali-kali gitu kan, bahkan ketika bangkrut utangnya itu kepada 1000 bank. Kenapa sih dia itu kok bisa bangkit lagi? Karena yang hilang cuman hartanya. Jadi pencapaiannya itu hilang, minus gitu. Tapi kok bangkit? Karena karakter kaya dia miliki. Jadi kenapa? Apakah dia bukan orang sukses? Dia sukses karena memiliki karakter sukses gitu. Kenapa orang-orang yang dapat lotre gitu, dapat SDSB ya dulu, sekarang apa namanya itu? Gitu. Kok habis lagi, nggak kaya-kaya. Karena yang dipunya itu cuman uang, karakternya nggak dimiliki, karakter kaya. Jadi duitnya dimiliki, karakter suksesnya nggak dimiliki, gitu. Nah ini juga yang menjadikan seseorang itu bisa memimpin, ya pemimpin yang sesungguhnya. Nah cuman hari ini kan memang bangsa Indonesia itu memiliki persoalan di sini. Sukses, artinya membangun pribadi sukses itu adalah membangun karakter sukses. Gitu, paling gampang gini, kalau kemarin itu kita itu males-malesan gitu, ya sekarang rajin, mencoba untuk rajin. Lihat orang yang sukses itu kok pada rajin, ya itu yang kita tiru karakternya. Itu insya Allah hasilnya lain gitu. Kalau dulu kita itu nggak jadi apa-apa karena kita males, kalau kita rajin mesti ada bedanya lah gitu. Paling nggak temannya banyak gitu kan. Dulu nggak pernah nabung, kita rubah karakter baru, senang nabung walaupun sama-sama kurang kan gitu. Penghasilan itu nggak ada yang cukup kok kalau kita itu nggak itu
itu sekolahannya Ustadz Farid itu rugi terus itu, muridnya ribuan gitu kan. Kenapa gitu? Lah ya berapapun dihabisin kok itu. Iya kan? Nah, itu nanti kita mesti babat habis itu. Iya, ini Pak Dedi nonton ini ya. Iya, Pak Dedi udah siap, udah nanti saya ikut babat Pak gitu. Main, cara bermain orang lain dengan, nah ini cara bermain. Artinya gini, orang itu memiliki penghasilan 1 juta bisa lebih kaya daripada orang yang penghasilannya 10 juta. Kenapa? Karena karakter itu, cara bermainnya itu berbeda. Itulah kira-kira Bang. Tapi begini, orang kan sering sekali misalnya ketika menunjukkan sesuatu gambaran sukses itu, misalnya tuh lihat tuh orang itu sudah punya rumah misalnya kan, punya rumah, itulah sukses. Kenapa kamu nggak niru? Nah, apakah salahnya itu karena hanya menunjukkan rumahnya itu, tidak menceritakan proses sampai dia mendapatkan rumah itu, atau apa proses apanya yang salah? Persis ya. Jadi ketika kita ingin belajar sukses gitu, ya kita lihat orang yang sudah sukses, ya kan. Sebetulnya orang yang bukan orang yang sudah sukses, tetapi orang yang sudah terlihat pencapaiannya kan gitu Pak. Oh ternyata, nah baru yang kita lihat seperti apa sih kepribadiannya gitu kan. Makanya banyak kan buku-buku sekarang, oh ternyata orang-orang kaya itu kok banyak bersedekah. Nah ini sebuah karakter gitu. Karakter, sedekah itu kalau bukan karakter itu nggak bisa bertahan gitu. Memang dia begitu gitu, meyakini kan gitu. Tetapi kalau ini hanya sebuah strategi, kita bakal capek gitu. Jadi maka definisi sukses anak-anak kita ini kan pada bingung Bang. Dilihat orang kalau udah pakai mobil mewah, wah sukses gitu. Betul. Kita nggak tahu bedanya. Ada yang sukses, ada yang kelihatan sukses gitu. Yang membedakan mereka itu karakternya gitu. Yang benar-benar sukses ya pakai Alphard sama-sama gitu. Tapi kehidupannya apa namanya, memang Alphard itu ya terjangkau lah gitu. Tapi kan ada orang lain yang pakai Alphard juga nggak bisa bayar sebetulnya. Nah itu orang yang sebetulnya nggak bisa kita tiru. Mungkin dia juga sedang niru, pingin niru yang orang sukses itu tadi. Cuman yang ditiru Alphardnya, bangun paginya nggak ditiru, sholat Tuhannya nggak ditiru, jualannya nggak ditiru gitu, sabarnya nggak ditiru gitu kan, hidup sederhananya nggak ditiru. Nah ini yang berbahaya gitu. Oke. Kalau begitu begini, kalau sudah sukses itu adalah sebuah karakter, lantas dari mana memulai membangun pribadi sukses itu? Ya sebetulnya sama seperti yang antum sampaikan tadi. Paling gampang kan melihat contoh, iya kan? Makanya Allah itu memberikan contoh itu kan Rasul gitu. Jadi selalu ada contoh. Kalau kita kan nggak kesulitan, ya kan? Nggak kesulitan cari contoh karena aku sudah kasih contoh gitu. Satu orang yang kamu bisa tiru apapun. Rasul ini kan luar biasa Bang. Ketika dia, kalau gini, kita lagi bangkrut, nggak punya duit, katakanlah kalau orang lain itu ngomong orang lagi miskin, Rasul pernah miskin gitu. Bagi mereka yang pernah berjaya, kaya raya, mau nyontoh, Rasul pernah kaya, kan gitu. Bagi mereka yang rakyat, Rasul pernah menjadi rakyat. Bagi mereka yang raja-raja, Rasul pernah menjadi pemimpin dunia. Jadi contoh yang lengkap gitu, bisa dicontoh dari semua sisi gitu. Nah, yang ditiru apa? Yang ditiru adalah perilakunya beliau gitu kan. Makanya kalau bicara tadi Bang Aswandi bilang kaya miskin, Rasul itu mengatakan, sungguh aku tidak sebut seseorang kaya itu karena hartanya, tetapi aku sebut orang kaya karena jiwanya. Wah ini karena mentalitasnya lah kalau bahasa kita kan, karena karakternya gitu. Maka yang dibangun itu adalah akhlak gitu. Nah meniru gitu ya, kalau Rasul itu nggak kebayang gitu, harusnya Rasul harus kebayang kepada semua orang ya, tetapi juga bisa nyontoh orang-orang lain gitu. Jadi cari orang yang kita kagumi. Maka ketika
ketika saya merekrut karyawan dan sebagainya, yang saya tanya siapa yang Anda kagumi gitu. Jadi kalau yang dia kagumi itu orang yang menurut saya itu cukup berbahaya gitu, ya jelas gitu kan arahnya kemana gitu. Maka hati-hati kalian mengagumi orang karena kalian akan menjadi seperti dia, sadar atau tidak sadar. Ya, nah cuman apa yang harus ditiru? Ditiru adalah hari-harinya gitu. Jadi yang bukan ditiru itu adalah apa yang dia miliki, ya kita repot kalau apa yang dia miliki. Yang dia mampu membeli tanah, mampu membeli hotel, lah kita nggak mampu, gitu kita paksain gitu. Ya jadinya bukan kaya, ya. Jadi sebaliknya justru. Oke. Mungkin hari ini kalau kita melihat bangsa Indonesia secara keseluruhan ada persoalan karena kita tidak bisa memformulasikan sukses itu. Kemudian sudah tidak punya konsep sukses, tidak bisa membangun sukses. Kemudian tidak pernah ada contoh, kita tidak bisa menunjukkan contoh tentang apa sukses itu. Mungkin agak menarik kalau kita tarik ke sana tentang bagaimana melihatnya. Namun sebelum itu kita harus rehat sejenak dan sahabat pejuang di seluruh tanah air, kita akan kembalikan melanjutkan perbincangan ini. Tamu tetap kemana-mana, jangan tetap kemana-mana, tetaplah di saluran Leader Forum Beli Indonesia.